Cerita akan berfokus ke dua orang bersaudara yang berbeda jenis kulit. Mereka bernama Will dan Danny. Ini orangnya. Kini Will sudah tumbuh besar dan sedang menelpon kantor asuransi dikarenakan Will membutuhkan uang dan harus membawa sang istri untuk operasi kanker. Namun sayangnya permohonan Will tidak disetujui oleh kantor asuransi tanpa ada kejelasan yang pasti. Mendengar hal itu, Will sangat kecewa dikarenakan Will telah mempertaruhkan nyawanya demi membela negara, tapi pada saat Will membutuhkannya, tidak ada satupun yang mendengarnya. Pada akhirnya Will mendatangi saudaranya yang bernama Danny untuk bersilaturahmi sekaligus meminjam uang untuk operasi sang istri. Berbeda dengan si Will, Danny merupakan buronan Los Angeles yang kini telah sukses dan mempunyai banyak uang. Usut punya usut, ayah mereka ialah sang buronan yang dimana Danny mengikuti alur hidup ayahnya, sedangkan si Will lebih memilih ke jalan yang benar. Setelah menceritakan nasib si Will supaya Danny luluh hatinya dan meminjamkan uangnya, Danny tidak mau membantunya begitu saja meskipun mereka bersaudara, yang dimana Danny memberikan kesepakatan jika Will mau membantunya untuk merampok bank, maka Danny akan membayari semua biaya pengobatan istrinya sampai sembuh total. Tentu saja kesepakatan tersebut membuat Will bimbang dikarenakan Will ialah seorang penegak kebenaran. Will yang sudah bingung mau mencari uang kemana lagi, sedangkan Will mempunyai banyak cicilan seperti cicilan dispenser, korek api, paket yang belum dibayar ke kurir, dan masih banyak yang lainnya. Alhasil, Will menyetujui kesepakatan tersebut. Di sisi lain terdapat dua orang petugas ambulans yang bernama Cam beserta rekannya yang sedang menuju ke lokasi kecelakaan mobil. Sesampainya di TKP, Cam langsung mendatangi si Dedek, korban kecelakaan lalu lintas yang kondisinya cukup parah. Alhasil, si Dedek berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Kembali ke Will dan Danny beserta komplotannya, mereka telah tiba di Bank Federal Los Angeles dan mulai melakukan aksi perampokan tersebut. Di tengah-tengah perampokan, tiba-tiba mereka didatangi oleh seorang polisi yang bernama Zack, yang dimana Zack ingin mengajak kencan seorang teller yang bekerja di bank tersebut. Danny yang berpura-pura menjadi manajer bank mengatakan bahwa saat ini bank sedang melakukan transaksi rahasia dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam bank tersebut. Zack yang naksir ke teller pun berusaha membujuk Danny supaya Zack dapat memasuki bank tersebut yang hanya untuk mengajak kencan si teller. Alhasil, Zack diperbolehkan masuk oleh Danny. Pada saat Zack tengah mengobrol dengan si teller, tiba-tiba Danny menodongkan senjata dari belakang dan menyuruh Zack melambaikan tangan ke temannya supaya tidak dicurigai olehnya. Awalnya Mart biasa-biasa saja dan tidak mencurigai apapun, namun pada saat Zack dibawa oleh Danny dan komplotannya, Mart mengetahui bahwa terdapat pensanderaan yang dilakukan di dalam bank tersebut, dan pertempuran pun dimulai. Semua komplotan Danny telah tewas, kini hanya menyisahkan mereka berdua bersama Zack. Pada saat mereka berada di basement bank, Zack berusaha untuk melawan mereka. Tapi nasib malang yang didapatkannya, pada saat Will mulai panik, Zack mendapatkan tembakan dari Will yang mengakibatkan Zack terluka parah. Will yang backgroundnya bukan seorang penjahat, ia merasa bersalah atas tindakan yang ia lakukan dan mencoba untuk menyelamatkan Zack. Tetapi Danny menyuruh Will untuk meninggalkan Zack sendirian di sana.
Di sisi lain, Mart dan para polisi masuk ke dalam bank untuk mencari keberadaan Zack. Mart yang telah menemukan Zack dengan kondisi yang kurang baik, ia meminta bantuan melalui HT untuk membawa Zack ke rumah sakit. Dan Cam lah yang menyelamatkan Zack dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Will dan Danny yang mulai kehabisan cara untuk kabur dari kejaran polisi, hingga pada akhirnya mereka menemukan mobil ambulans milik Cam yang tengah melintas. Lalu mereka mencegat mobil ambulans Cam supaya dapat membawa mereka kabur dari bank tersebut. Alhasil, mereka dapat kabur dari bank tanpa adanya kecurigaan. Namun pada saat Mart akan keluar dari basement, Mart menemukan partner Cam yang tengah pingsan dan Mart menghubungi para petugas yang lain bahwa perampok telah kabur menggunakan mobil ambulans. Para polisi pun mengejar mobil ambulans tersebut. Pada saat di tengah-tengah pelarian, Cam yang melihat tabung pemadam kebakaran lalu mencoba melarikan diri dengan menyemprotkan tabung pemadam tersebut ke Will dan Danny. Tapi sayangnya percobaan tersebut gagal dikarenakan Zack mendadak kejang-kejang dan membutuhkan bantuan Cam. Alhasil, Cam kembali ke mobil ambulans dan mereka melanjutkan pelarian. Kondisi Zack saat ini semakin parah, yang dimana detak jantung Zack semakin melemah. Cam yang meminta bantuan Danny untuk menyelamatkan nyawa si Zack dengan cara menyetrumnya. Usai menyelamatkan nyawa si Zack, Danny menghubungi Papi, yang dimana Papi adalah mantan perampok yang pernah ikut ayahnya tempo dulu. Danny menelpon Papi tersebut dengan bertujuan untuk meminta bantuannya. Awalnya Papi bingung mau menolak atau menerimanya dikarenakan misi tersebut merupakan misi besar-besaran yang dimana jika ia tertangkap maka akan lenyap semua karirnya. Tetapi Danny mengiming-imingi dengan memberikan separuh uang yang telah ia bawa. Alhasil Papi menerima tawaran tersebut. Setelah menelpon Papi, Danny menelpon anak buahnya untuk meminta ia membawakan cat, yang dimana cat itu digunakan untuk mengecat mobil ambulans yang ia kendarai saat ini. Dan aksi kejar-kejaran berlanjut. Di saat situasi sudah sedikit tenang, Cam melihat darah yang menetes dari tubuh Zack, yang dimana kondisi Zack saat ini semakin parah dan harus segera dioperasi di rumah sakit. Danny yang tidak ingin mobilnya berhenti pun menyuruh Cam untuk menghubungi seseorang yang bisa menyelamatkan nyawa Zack. Pada akhirnya Cam menelpon dokter bedah rumah sakit untuk meminta arahan supaya peluru tersebut dapat keluar dari tubuh Zack, dan operasi pun dilakukan dengan petunjuk arah dari dokter melalui video call. We're trauma surgeons. Cam? Been a while. Just get a surgery. Doctor, The abdominal area is really swollen. I'm thinking. cannot do this in 60 miles. Skin is open. Oh, it worked. Oh, shit. Pada akhirnya mereka berhasil mengeluarkan peluru dari tubuh Zack meskipun limpa Zack telah pecah. Aksi kejar-kejaran tersebut tidak ada habisnya, yang dimana para polisi mengerahkan pasukan sniper untuk menembak Danny dan Will, tetapi mereka berhasil menghindar dari peluru sniper tersebut. Di situasi yang sedikit tegang, Zack mulai kehabisan darah, yang dimana darah Zack telah habis bercucuran. Will mengatakan jika Will mempunyai golongan darah O, yang dimana golongan darah tersebut cocok dengan tubuh Zack. Will pun menawarkan diri untuk mendonorkan darahnya supaya Zack tetap hidup. Cam yang takjub dengan Will, yang dimana ia baru pertama kali melihat perampok yang berhati baik. Will bercerita bahwa ia terpaksa melakukan perampokan demi bisa membawa istrinya operasi kanker. Bila dari awal kantor asuransi mencairkan uangnya, maka Will tidak akan melakukan perampokan ini. Setelah berjam-jam melakukan aksi pelarian, pada akhirnya mereka telah sampai di bawah jembatan, dan di sana terdapat banyak sekali pasukan Papi yang siap menunggu kedatangan Will dan Danny. Sembari menunggu mobil ambulans yang tengah dicat, Danny menyusun rencana dengan menggunakan mobil ambulans yang lain untuk menipu daya para polisi.
Para polisi yang mengira mereka terpojok, polisi menyusun rencana untuk menjebak mereka. Di saat mereka sedang berdiskusi di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ya, mobil ambulans yang membawa bom C5 meledak di tengah-tengah para polisi dan disusul dengan mobil yang membawa senapan mesin. Sementara Mart melihat anak papi yang tengah lari sambil membawa remote bom, lalu ia mengejar dan berhasil menangkapnya. Namun, anak papi berontak sehingga pistol yang ia bawa menembak ke arahnya. Papi yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa meneteskan air mata atas nasib anaknya. Sesampainya Will dan Danny di markas papi, Danny memberikan uang yang telah ia janjikan sebelumnya, dan Danny mengatakan bela sungkawa atas meninggalnya anak kesayangan papi. Tetapi papi tak rela atas kematian anaknya. Papi menginginkan Zack dan Cam agar dibunuh di sini, yang dimana papi berprinsip bahwa nyawa dibalas dengan nyawa. Seketika mereka berdebat, yang dimana Will tidak terima dengan keputusan papi. Danny mencoba membujuk Will agar tidak berurusan dengan papi, yang dikarenakan papi terlalu berbahaya. Kesal dengan perdebatan mereka berdua, papi menyuruh anak buahnya untuk membasmi mereka semua. Namun pada saat anak buah papi mengepung Will dan Danny, tiba-tiba ya, semua anak buah papi yang mengepungnya dibasmi oleh mereka berdua. Begitu juga dengan papi yang ditembak oleh Danny. Namun saat Will membuka pintu ambulans, tiba-tiba Cam menembak Will yang dikiranya anak buah papi yang membuka pintu tersebut. Danny yang panik karena Will tertembak lalu menancap gas untuk kabur dari sana dan menuju ke rumah sakit untuk mengobati Will. Danny yang belum tahu siapa yang menembak Will, ia menyangka kalau Will tertembak oleh pasukan papi. Di perjalanan saat Cam berusaha menghentikan pendarahan Will, diam-diam Will mengambil uang yang ditaruh di tas Cam dan meminta tolong kepada Cam untuk memberikan ke istrinya, dikarenakan sang istri sangat membutuhkan uang tersebut. Dan mereka pun dikejar lagi oleh para polisi. Sesampainya di rumah sakit, Danny melihat sebuah pistol berjenis Glock milik polisi, yang dimana ia mengira bahwa Zack lah yang menembak. Pada saat Danny menodongkan senjata ke Zack, Cam berkata bahwa ialah yang menembaknya dikarenakan Cam panik saat situasi tersebut. Danny pun menodongkan senjata ke arah Cam dan berusaha untuk keluar dari mobil tersebut dengan menggunakan Cam sebagai sandera, supaya saat Danny tertembak, Cam ikut mati bersamanya. Pada saat Danny dan Cam akan keluar dari mobil tersebut, tiba-tiba ternyata orang yang telah menembak Danny ialah si Will, yang dimana Will mendengarkan semua ocehan Danny dan ingin segera menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh Danny. Dari kejauhan istri Will datang dan meneriaki nama Will. Cam yang mendengar hal itu tak tega dan meminta Mart untuk membantu membawa si Will masuk ke rumah sakit. Mart yang awalnya tidak mau membantu para penjahat, namun Cam mengatakan bahwa Will lah yang membantu Zack rekannya tersebut. Seketika Mart mendapatkan hidayah dan langsung membantunya. Cam yang memegang teguh janjinya, ia memberikan uang yang telah Will titipkan padanya untuk diberikan kepada sang istri. Di akhir cerita, tepatnya di kamar Zack, saat Zack diinterogasi siapa yang telah menembaknya, ia menunjuk ke arah Will dan mengatakan bahwa Will yang telah menyelamatkan nyawanya.